Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-14 ada satu perikop kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi saya tidak akan mengajak saudara untuk merenungkan akan mujizat tersebut. Saya ingin ngajak Anda untuk sedikit mendalami latar belakang dari terjadinya mujizat 5 roti 2 ikan itu. Nah, saudaraku, kita lihat mulai ayat yang ke-10 ya. Jadi ini kita lihat latar belakang sebelum Tuhan buat perkara-perkara dahsyat itu ya. Di ayat 10 dikisahkan Herodes memerintahkan prajuritnya untuk memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Ya, ini ceritanya saya tidak perlu ulang ya. Jadi anak tiri dari Herodes itu menari, Herodes terpukau, kemudian keluar dari mulutnya, minta apa saja akan aku beri. Anaknya tanya pada maminya, maminya benci. Ya, jadi Herodias itu benci banget sama Yohanes, dia langsung berkata minta kepalanya Yohanes. Waduh, waktu itu disampaikan Herodes sedih, saudara ya. Nah, saya bacakan memulai ayat 9 aja, jadi kita tahu kelanjutan kisahnya. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Jadi si gadis anak dari Herodias ini memberikan pada ibunya. Ayat 12, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Jadi murid-murid Yohanes setelah ngubur akan mayatnya Yohanes, mereka memberitahu kepada Yesus. Nah, inilah awal kisah. Apa yang tadi saya katakan latar belakang dari mujizat 5 roti 2 ikan. Ayat 13, saudaraku. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku, kita akan menangkap sebuah prinsip. Ketika Yesus mendengar berita itu, ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang kematian dari Yohanes Pembaptis, kematian dari seorang sahabatnya, seorang yang dia kasihi. Maka Yesus menyingkir dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Dia butuh akan penghiburan dari Bapa Surgawi. Dia ingin menenangkan jiwanya, meneduhkan hatinya. Kita ngerti ya, Tuhan Yesus manusia, saudaraku ya. Dia ingin beroleh penghiburan. Sebagai manusia dia sedih dan dia merasa kehilangan akan sahabat, teman, seperjuangan, ya sesama pelayan Tuhan begitu ya. Sebagai manusia Yesus itu kan pelayan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Nah, di situ dia ingin mengasingkan diri dan ingin memperoleh akan penghiburan dari Bapa Surgawi. Tetapi orang banyak yang mendengarkan bahwa dia pergi ke tempat sunyi, mereka tidak peduli akan kegalauan hati Yesus, kesedihan hati Yesus, kebutuhan Yesus, mereka tidak peduli, saudara. Mereka mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, mestinya dia mau retreat, saudara, mestinya dia mau menyendiri untuk beroleh penghiburan karena dia sedih.
Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya dengan berbagai kebutuhan mereka. Firman katakan ayat 14. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan yang sakit-sakit mulai disembuhkan. Dan setelah itu kita membaca akan mujizat 5 roti 2 ikan. Saudara, pelajaran apa yang kita petik dari apa yang kita renungkan ini? Tuhan Yesus mengutamakan akan orang lain, kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan diri sendiri. Dia sebagai manusia, dia butuh. Dia butuh untuk menyendiri, dia butuh untuk curhat kepada Bapa. Dia butuh mendapatkan akan penghiburan dari Bapa Surgawi. Tetapi ketika dia melihat orang banyak dengan berbagai kebutuhan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan yang ada di dalam hati Tuhan Yesus itu mengatasi akan kebutuhan pribadinya. Nah, ini sebuah prinsip, saudaraku. Kita ini kan murid Kristus, kita ini pengikut jejak anak domba, jejak dari Tuhan kita, guru kita. Saudara, kadangkala ketika kita sedang ada sebuah kebutuhan batin, kita sedang mau menyendiri dan kita butuh penghiburan dari Tuhan. Tetapi justru pada saat-saat seperti itu, orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita itu datang. Mereka sangat membutuhkan. Apakah kita seperti Tuhan Yesus, melupakan diri sendiri dan berpaling kepada kebutuhan orang lain, melayani mereka, yang sakit dia sembuhkan, yang nanti kemudian dalam kisah berikutnya yang lapar dia kasih makan. Itulah Tuhan kita. Kita sering mendengar ya saudaraku akan ucapan selamat kalau ada teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun bro, kiranya engkau diberkati untuk jadi berkat. Jadi yang pertama diberkati dulu supaya kita bisa menjadi berkat. Wah, itu masuk akal, saudara. Kita kalau nggak diberkati dulu, bagaimana kita bisa jadi berkat? Nah, tapi kalau kita terapkan itu pada Tuhan Yesus, dihibur dulu baru bisa menghibur orang lain, kan begitu. Tapi ternyata Tuhan justru enggak, justru melupakan diri sendiri. Dia butuh penghiburan, tapi dia tunda itu, dia lupakan itu. Dia justru melayani orang lain terlebih dahulu. Jadi diberkati untuk jadi berkat itu memang logis ya. Kita nggak bisa berkata, itu kan Tuhan, beda dengan kita. Oh, Tuhan manusia loh saudara, 100% manusia. Jadi apa yang kita rasakan juga dia rasakan. Kalau saudara merasa sebuah kebutuhan, Tuhan juga sama merasakan sebuah kebutuhan. Kalau kita sedih, Tuhan juga pernah sedih. Kita pengen menyendiri, Tuhan ya pengen menyendiri. Sama, dia manusia, saudara. Tapi ada satu kekuatan, ya ini kuasa Roh Kudus ya, yang bekerja memenuhi, yang membuat belas kasihan itu melampaui akan kebutuhan diri sendiri. Jadi ucapan selamat itu nggak ada salah, diberkati supaya kamu jadi berkat. Tetapi kalau misalnya dibalik gimana, saudara? Menjadi berkat dan engkau akan diberkati. Gimana, saudara? Ya, renungkan sendiri. Dan saya tiba-tiba diingatkan akan ayat firman Tuhan yang seringkali dikaitkan dengan urusan memberi, ya memberi persembahan. Coba kita lihat Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kalimat pertama dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Jadi berkatilah orang lain, maka kamu akan mendapat berkat Tuhan. Ini kan begitu, saudara, kalau dipakai. Jadi mungkin nanti dalam ucapan selamat pada
saudara kita yang berulang tahun mungkin dibalik ya. Jadilah berkat dan Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah gitu ya. Barangkali saudaraku. Baik juga untuk dipakai itu ya, kalimat seperti itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.